Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu, tak pernah terbayangkan sepi merindu. Welcome back to On Pot Hot. Hot banget. Yang semangat. Ini gue tadi gue semangat ini. Jangan. Gue baru nge-gym. On Pot Hot. Hot banget. Mukanya dong, kayak dong. Gimana sih? Hot banget. Nah, kenapa? Lu tuh maksudnya apa sih? Enggak, permasalahannya ya gitulah. Yuk, gue ada sedikit masalah yang rada-rada dibilang berat ya berat. Masalahnya, emang lu jadian nggak sama tuh cewek? enggak sih. Terus ngapain lu ribet anjir? Ngapain? Ya gue suka, gimana lu ngatur? Dia suka nggak sama lu? Suka. Sama gue sukanya. Kenal juga enggak bego. Enggak, soalnya gini, gue ada temen cewek soalnya nih ya. Ini dia pakarnya yang kayak gini-gini deh. Banyak banget cuy. Serius? Iya. Mungkin lu salah satu korbannya. Jangan-jangan gue korban dia ya? Kalau lu kok kayak gini lu mau curhat gak sih kalau kayak gini-gini? Mau lah. Mau curhat? Mau. Beneran? Kayaknya orangnya gak mau deh. Terus ngapain lu ngomong kalau gitu bego? Nih kalau gue datengin orangnya lu mau nanya-nanya gak nih? Kalau gak nanya-nanya gue suruh pulang nih. Mau lah. Mau nanya-nanya ya? Maksudnya gue mau nanyain dia. Beneran mau nanya-nanya? Beneran. Ya udah. Gue coba cek dulu dia orangnya udah nyampe belum? Udah lah. Hah? Udah. Oh iya ada di situ. Kita panggil aja langsung. Sharon. Sharon masuk tuh. Sharon. Halo Sharon. How are you Mane? Emang harus gitu ya? Ini gara-gara Sunda banget. Oh, lu manehin gara-gara gak ada status ya? Iya dong. Kita aja yang tahu. Tadi ya berdua ini mah balik layar. Asik. Wow. Aduh, coba deh lu tanya. Karena dia nih dari info yang gue dapet Sharon ini itu banyak banget korban. Korban apa nih? Korban yang tadi lu bilang? Iya, korban beda agama itu. Oh iya, musuh sih. Larang banget. Ngarang dia. Emang ini acara ngarang yuk, udah pulang yuk. Serius dong. Yuk pulang yuk. Si anjing. Jangan callback terus dong. Enggak ya. Gue ambil ngerokok ya. Ya, Apa kabar Sharon? alhamdulillah baik. Baik. Ya, Makin cantik deh. bisa aja. Yalah, masa ganteng? Ih GR orang kita baru kenal. Udah mesti bubar lah, pulang aja nih pulang. Enggak Sharon, enggak serius. Lu Sharon. kalau cewek kan cantik. Iya. 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 Sharon gue tanya dulu. Sharon punya pacar apa enggak? Enggak. Tapi gebetan? Ada. Nah itu gue bilang. Itu. Apanya? Apa? Itu. Bingung lah. Ya emang Gebetan ada, tapi berarti nggak ada statusnya dong. Enggak. Sama persis kayak lu Oncom. Kenapa kakak nggak ada statusnya coba? Padahal kan cowok biasanya yang ngasih kepastian gitu. Cewek kan nunggu. Masalahnya hidup gua aja gak pasti. Jadi yang ditanya. Gak apa-apa sih, sharing. Ya. Gimana sih pengalaman lu gimana sih? Pengalaman apa nih? Banyak kan pengalaman. Pengalaman Coba ceritain Tentang- sama teman-teman tuh pengalamannya Sharon. Atau enggak si gebetan ini deh inisialnya sebutin. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tanpa status ya, Yes. bukan gebetan, tapi sama mantan. Tapi nggak ada status gitu. Ngerti gak sih? Pernah ada status. Pernah. Sekarang nggak ada. Lu yang mutusin ya? Iya sih. Kan, aku juga. Terus pasti cowoknya nangis ya? Enggak sih. enggak ya? Sujud gak? Enggak. Aku yang kebanyakan nangisnya. Oh gitu. Drakor Toxic ya? sih, toxic sebenarnya. Toxic banget ya. Tapi kapok gak sih maksudnya dengan lu punya pacaran terus hubungan lu seperti itu, kapok gak sih? Enggak sih, cuman ya sih bisa dibilang kapok juga sih. Sebenarnya lebih ke kayak sekarang nih kalau misalkan nerima orang baru tuh ya, jadi lebih takut atau gimana makanya. Ada satu traumatik gitu ya? Ya.
Kayak lu gitu. jangan sosok nanya lagi ceramain lu. Sosok nanya lu. Jadi gini, kalau misalkan deket lagi nih sama cowok tuh kayak memulai lagi tuh males, kayak ujung-ujungnya pasti gitu-gitu lagi, kenalan lagi Maksudnya apa kamu sama segala cewek? macam. Ya enggak juga. Kirain Tapi gua. Kalau misalkan mantan tuh udah jelas kan, karena Oke. kitanya udah kenal gitu. Ah gitu. Ya. Jadi lu udah tahu kayak dia kayak gimana, dia juga udah tahu lu kayak gimana. kayak gitu. Jadi ya udahlah, jalin aja gitu. Tapi Ya. hubungan lu terakhir itu waktu lu masih SMA atau sekarang? Sekarang udah kuliah. Oh lu tuh kuliah sekarang? Semester akhir. Semester akhir. Ya, doain ya biar kelar cepat. Iya, Semoga amin. Sharon. Nurut aja. Berarti di masa kuliah. Ya. Itu selama kuliah itu pacarnya ini doang? Enggak sih, aku tuh nih. Enggak sih. Gimana sih, gue bingung. Enggak sih. Aku tuh sama mantan semua baik-baik aja sih. Meskipun merekanya yang bangsat-bangsat, tapi sebenarnya aku nggak mau yang Buat mantannya Sharon, bangsat. Bangsat lu anjing. bangsat Bu. Oh, bagus. Aku tuh mantan banyak jenisnya, Kak. Ada jenis apa? Ada jenis apa? Ada piranha. Kayak nama ikan ya? Beneran. Gimana? Dari yang sakit jiwa ada. Sakit jiwa. Ya, sakit mental gitu. Oke, terus Dari yang agama banget ada. Ada. Dari yang fuckboy banget ada. Yang beda agama ada? Gak ada. emang tapi sebelum pacaran nih ya, Ah. kamu sama si cowok ini kenal nggak sih? Di kampus atau kamu lewat apa? Kayak aplikasi apa? Grindr. Aplikasi. Grinder. Grinder. Lu Lu pingin gue yang nyebutin kan? Cumi lu. Oke. Dari gitu-gitu lah. Grinder buat kopi, Enggak Pak. sih. Enggak Karena ya? mau langsung. Nggak percaya sih sebenarnya kalau lewat aplikasi. Banyak yang fake ya kayaknya. Iya. Di fotonya apa, yang datang kayak gimana bentukannya kan? Bunglon gitu. Jadi intinya adalah pada saat mengenal si pria itu mantan-mantan lu ini emang lu kenal ya. Iya. Ternyata setelah menjalin hubungan Iya Aneh. gitu. Aneh. Aneh. makanya mungkin lu lebih nyaman seperti ini. Akhirnya deket aja tapi nggak ada status. Nggak ada status. Itu main aman namanya sob. Yang aman-aman Main aja. aman itu. Berarti nih gue mau nanya nih, Sher. Berarti kalau misalkan kayak begitu kasusnya nih ya, lu HTS-an nih ceritanya ya kan. Nah, kalau suatu saat lakinya bagaimana sama yang lain gitu, buat lu nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Lu Kan juga- nggak ada status. Lu juga nggak apa-apa. Justru nih sama mantan aku yang terakhir tuh Hah. jalanin. Tapi kalau kamu misalkan udah nemu cowok, bilang aja ke aku, ntar aku mundur gitu. Kalau Edan. mau nikah ya udah sok aja. Gitu. Edan sob, gila cewek unik banget lu. Bukan lu, Gila. Ini buat mantannya bangsa. emang bangsat ya mantannya. Iya oke. Emang mantan lu juga ternyata seperti itu melakukan hal yang sama. Bahwa dia juga akhirnya nggak punya pacar dulu, terus nyaman begini aja sama lu gitu. Kalau aku tuh suka sama sama cowok. Suka sama cowok yang emang nggak ini sama cewek gitu. Apa Nggak ini suka Bu? sama Maksudnya bukan nggak suka sama cewek, bukan nggak suka sama cewek, Jadi dia tuh nggak yang leor sana sini gitu. oke. Layar. Jadi biasanya kalau udah sama aku tuh mereka nggak akan deket cewek lagi gitu. Karena udah Ada yang ada yang siapa ya? tahu nih. Sebelah mana yang ya? Mas tolong angkatin Ada yang keinget ya. Nggak kuat kan balik tangan. gitu. Keras lagi. Tahu banget nih. Tahu banget. Tapi sekarang setelah putus terus HTS-an gini udah berapa lama? Oh sama mantan yang terakhir, Iya. 3 tahun. 3 tahun tuh sama pacaran ya. Tapi aku nggak tahu sih putusnya tuh kapan, tahun kemarin kalau nggak salah. Putusnya aja nggak nyadar. dia sayang kita udah putus. Kurang lebih ya. Putusnya aja kagak tahu. Aduh. Gini. Sharon. Berarti gini ya. Pasti kan kalau yang namanya sebuah hubungan itu ada yang berjuang. Ya kan? Perjuangan lo dulu atau sekarang nih ya, Ya. untuk tetap bisa seperti ini tuh setimpal gak sih sama apa yang lu mau gitu kasarnya? Ya, Belum. effortnya gitu lah. Belum. Belum. Percaya nggak? Enggak. Aku Oh, iya. pernah Coba percaya sama Allah. belum Belum cerita. cerita. Iya. Sebenarnya dalam hubungan HTS ini tuh lebih banyak ngeganggunya daripada happy. Lebih baik mengganggunya. Iya. Ini pas banget lagi hujan nih kan. Kita Waktunya galau sih ini. Kita bergalau-galau dulu ya. Jangan gue yang jadi Nggak, sedih. Lu deketin dulu, deketin dulu. Udah gue deketin yuk. Oke. Jadi maksudnya mengganggu itu seperti apa sih maksudnya?
dalam kata lu? Sebenarnya kalau menurut aku ya, apalagi HTS yang dalam jangka panjang gitu, kayak bohong lah kalau misalkan dia nggak ada pengen keseriusan gitu atau gimana gitu. Masa orang selamanya pengen main-main gitu, apalagi bertahun-tahun. Oke. Sebenarnya kan pengen itu. Cuman kadang kita nggak bisa berekspektasi sama orang yang kayak pengennya cuma main-main doang atau segala macem. Berarti ada satu kebanggaan gak sih buat lu kayak begitu? Enggak sih. Gak ada sama sekali. Malah kalau misalkan orang tahu aku HTS ya orang pasti ngejauh gitu. Cowok yang mau ngedeketin pasti auto mundur gitu kan. Apa sih yang bisa dibanggakan dalam diri lu? Sebenarnya kalau aku sih, aku selalu ngerasa baik sama orang. Mau orang itu jahat kayak gimana, yang penting aku tuh bersikap baik sama dia. Sebenarnya kayak gitu. Cuman pasti kalau udah dijalanin ngerasa lah gitu, kita tuh butuh timbal balik dari itu. Karena kita juga ngerasa dong pengen diperlakukan kayak aku memperlakukan orang itu gitu. Oke, timbal balik lah ya. Cuman kan namanya berekspektasi sama manusia kan pasti ada yang pastilah kan kecewa gitu. Lagi-lagi kan itu karena yang itu gak enak ya. Kalau ke cowok nggak jadi sedih, maaf. Muroi wae. Oke. Kalau O sama A kecoa. Jadi maaf guys, maaf. Oke, lanjut. Tapi yang aku nggak ada. Yang paling dalam nih, yang paling dalam dalam perjalanan kisah HTS lu, percintaan lu, penyesalan apa yang pernah lu lakukan, atau penyesalan apa sih yang buat diri lu bener-bener sakit banget gitu? Ya itu, harapan itu yang bikin sakit banget sebenarnya. Soalnya gini, kalau misalkan flashback nih cerita aku zaman dulu, cinta pertama aku aja nih cowok yang yang ngelahirin aku gitu. Ngelahirin? Kok cowok yang ngelahirin? Tadi dulu nih, gue jadi bingung. Namanya cowok yang ngelahirin. Biar gak terlalu sedih. Sedihnya gak jadi nih. Gimana sih? Maksudnya orang tua aku, ayah aku. Orang tua lu. Oke, itu ya bener. Itu ayah itu adalah cinta pertama seorang anak. Bener banget. Betul. Seorang anak perempuan. Gue yang sedih. Gila, gue kalau ngomongin anak tuh. Tapi gue sedihnya gini loh. Kalau gue ya, gue udah nggak ada di dunia ini. Gue nggak ada nyokap dan bokap. Nyokap gue udah kembali ke surga, asik. Amin. Bokap gue udah kembali ke surga. Amin. Banyak hal-hal yang benar-benar buat gue tuh kayak, wah gue wasting time banget nih. Jadi gue flashback ke belakang terus, wah gue nih kayaknya anak yang nggak berbakti lah sama orang tua atau gimana gitu ya. Ada penyesalan yang buat gue bikin kayak, kenapa sih waktu mereka ada tuh gue nggak melakukan ini gitu. Dan mereka tuh nggak tahu kalau gue tuh bejat gitu. Orang tuanya misalkan Sandra gitu. yang nonton, Sandra menyesali semua itu. Iya, maksud gue ya nggak ini aja gitu, sedih aja gitu selama ada nyokap tuh sama bokap. Jangan nangis Kak. Nggak nangis gue, ini cerita gue. Padahal cewek kalau digitu nangis beneran. Enggak, kalau gue enggak sih. Kalau gue nggak akan nangis. Cuman hal itu ya masih ganjel gitu kan misalnya. Iya, kayak misalkan nih kita ya di luar kayak gimana, lu misalkan. Nyokap lu tahu nggak sih kalau lu tersakiti? Enggak sih. Nah, lu bayangin deh, rasanya sebagai orang tua kalau lu jadi orang tua, anak yang disakitin kan sakit juga. Kalau misalkan aku nih, aku ngerasa sakit, aku tuh selalu ingat mama. Kayak mamaku pasti lebih sakit lagi. Mamanya Manda yang nonton, Manda sakit. Manda lagi. Siapa Manda? Gue kemana nih? Sorry, boleh bikin si Manda. Terus udah gitu kayak lu pernah melakukan hal nih yang pernah lu lakukan terus menurut lu itu it was very bad lah gitu ya. Terus nyokap lu nggak tahu nih, ya kan? Pernah nggak lu satu sisi tapi lu harus cerita gitu sama nyokap? Ke temen udah nggak mempan gitu ya, lu cerita sama temen lu udah jawabannya begitu aja gitu.
kemana lagi kita harus cerita kan ke orang tua? Lu pernah nggak sih kayak begitu? Pernah, tapi nggak berani sih cerita ke orang tua. Makanya aku lebih ke kalau misalkan ngerasa ada yang ganjel, ada yang gimana, aku cerita, aku nyari psikolog sih. Psikolog. Kayak gitu. Nah, soalnya kayak udah lama pendem gimana gitu, kayak nggak mau ngelampiasin atau segala macam. Ke orang tua nggak bisa, teman nggak bisa dipercaya juga. Ya udah, mending cari yang lebih solusi aja. Bener sih. Apa yang dilakuin sama Sharon ini bener banget. Betul, Jadi betul. maksudnya apapun itu jangan dipendem. Gak berani itu bukan berarti nggak bisa diomongin. Omongin aja, tapi mungkin sama orang yang lebih dianggap lebih Bisa dipercaya gitu. Soalnya gini loh, kayak setiap aku mau cerita misalkan ke mama, ke temen, aku tuh ngerasa mereka juga punya masalah gitu. Gak mau kayak nambah-nambahin masalah mereka. Tapi psikolog juga punya masalah loh. Iya sih, tapi kan udah tugasnya kayak gitu kan. iya. Kerjanya kayak gitu. Emang udah tugasnya kayak gitu. Dan mereka kan pasti bener lah ngasih solusinya atau Ya. gimana. Gak akan ada yang bikin kita tambah drop kan. Tapi dari hubungan kamu yang kayak kan mungkin kamu bilang dari tadi sebut harapan. Mungkin sama si doi ini mungkin ya kamu tuh berharap yang seperti apa sih? Maksudnya berharap ayo dong endingnya bakal mau apa nih gitu kan? Lu berani speak up dong sama gua gitu kan? Karena mungkin lu cewek kan? Pinginnya nggak usah gua ngomongin, lu udah tahu kali gitar sih mungkin gitu kan? Iya. Terus yang lu alamin seperti apa? Apakah si orang ini yang lagi deket sama lu ini dia nggak speak up seperti itu atau gimana sih? Kalau aku udah bahas ke arah sana, apalagi ke arah yang serius gitu, dia selalu bilang, ya udah jalanin aja gitu. Kayak, tapi kalau misalkan kamu nemu cowok atau kamu mau nikah juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku tuh selalu ngerasa kayak nggak diperjuangin gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah berharap lah gitu. Tapi maksudnya sebetulnya deep down gitu ya, lu bener-bener mikirnya sebenarnya ya gue sama lu kan bisa gitu sebetulnya. Atau memang lu ya sendiri mikirnya ya nggak sama lu sih kayaknya gitu. Atau gimana? Enggak sih, enggak berharap sama dia. Enggak Enggak, ya? sebenarnya meskipun untuk sekarang sih aku sayang banget sama dia, tapi kalau untuk masa depan aku nggak mau sih. Nggak dia ya? Enggak. Oke, berarti dia ini bener-bener untuk ngisi kamu sekarang aja ya? Tapi kan kalau jodoh ya, Ya amplop gitu ya. tapi pasti banyak sakitnya kalau sama Iya. dia teh. Karena sudah pernah menjalin hubungan sama dia ya? Maksudnya kayak kalau misalkan pas pacaran atau pas apalagi sekarang nih nggak ada status aja lebih banyak sakitnya, apalagi nikah gitu. Apalagi kalau nikah kan masalahnya nggak cuman kayak sekarang, pasti lebih berat lagi kan. Kayak gitu. Iya sih, iya banget sih. Berarti itu hal yang paling menyakitkan buat lu. Pengalaman lu itu hal yang paling menyakitkan seperti itu. Sebenarnya gini, Berharap tentang berharap nih. yang paling nyakitin tuh gini, kan yang tadi yang aku bilang, kalau misalkan orang yang aku harapin aja cinta pertama aku nyakitin mama segala macem. Dan itu nggak sekali, maksudnya mama aku nikah 3 kali. Oke. Tiga-tiganya tuh nyakitin, apalagi yang ketiga tuh nunjukin banget ke aku, maksudnya sikapnya kayak laki-laki yang Gak ada penyaringan banget lah gitu ya. nggak jahat banget lah istilahnya mah. Nah aku tuh nggak mau cowok aku kayak gitu. Gak mau mengalami hal Dan yang sama. jadinya tuh ke akunya tuh trauma sendiri sama cowok nih. Kayak aku juga harus milih-milih yang bener lah, kayak seenggaknya gini, sekarang tuh makin dewasa, Ya. kriteria cowok yang aku butuhin tuh cuman yang gak nambah beban pikiran, udah cukup. Yang gak Oke. nambah-nambah stres gitu. Iya. Kayak gitu. Ngerti. Soalnya mungkin gini sih, yang kayak gitu akan datang dengan sendirinya. Cuman kamu kalau aku setuju banget kalau misalkan kamu berpikiran sama orang yang sekarang, itu kayaknya akan malah menjadi membuat kamu malah tetap jadi susah karena belum menikah aja udah nyusahin. Ya. Gitu kan. Maksudnya nyusahin itu dalam artian bikin lu sedih, bikin lu itu kan udah dianggap buat nyusahin ya. Kalau menurut gua sih kayaknya memang harus ada lingkungan baru. Kalau menurut gua ya, saran gua. Jadi emang lebih baik cari yang baru sih gitu. Iya. Justru kalau misalkan kita niatnya ngerubah malah capek hati ke Bener. kita. Lagian gini loh, kalau misalkan cowok itu sayang sama kita, pasti dia juga tahu dong kalau misalnya ada sifat yang kita nggak suka, dia pasti pengen improve kan. Iya, betul. Kayak gitu. Ini kalau tadi kita ngomong masalah menyakitkan ya, berarti hal yang menyakitkan buat lu itu ketika lu berharap, ya kan? Kalau kita ngomongin masalah yang menyedihkan dalam hidup itu kayak apa? Dalam perhubungan percintaan lu yang relate
dengan keluarga, teman-teman, pengalaman lu, apa yang menurut lu itu benar-benar menyakiti lu dan membuat lu benar-benar wah ini hal yang menyedihkan buat gua gitu dalam hidup gua. Yang aku rasain sekarang kayak gini. Semakin dewasa kan teman tuh makin dikit. Ya. Otomatis kalau misalkan kita ada pasangan gitu, entah itu HTS atau apapun, kita kan pasti sama orang-orang itu sama orang itu terus kan. Yes. Cerita sama orang itu, seharian sama orang itu. Otomatis kayak segala yang dia lakuin, segala yang dia omongin itu yang paling kita denger, yang paling ya kayak gitulah. Nah, sedangkan orang yang kita harapin buat nenangin kita, kayak yang kita pikir dia paling sayang sama kita, ngerti sama kita, justru malah ngucapin hal yang banyaknya nyakitin gitu. Dan itu tuh yang bikin drop. Dulu tuh aku mau dikatain kayak gimana juga sama orang. Kalau misalkan nggak, kalau misalkan apa sih itu tuh nggak didengar gitu. Apalagi misalkan orangnya nggak kenal nih sama aku, kayak ya udah masuk telinga ini keluar telinga sini kan. Tapi kalau misalkan orang yang kita harapin buat kita seneng ternyata banyak nyakitin ya. Itu tuh yang paling ngaruh ke mentalnya kita gitu. Dia nggak support lu gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan nih, pernah tuh kayak waktu awal-awal, aku tuh gini ke si HTS aku ini tuh. Jadi setiap aku tuh berusaha dandan secantik mungkin atau gimana bikin dia seneng atau gimana. Dia tuh nggak pernah apresiasi sama sekali. Tapi sekalinya misalkan aku ada jerawat atau dikatain, dikritik terus. Jadi kayak mikirnya kan aku tuh gak ada bagusnya sama sekali gitu kan di mata dia. Terus Nggak apa-apa lagi gue. Ada kita di sini. Iya, banget sih. Itu hal gitu. Iya, pokoknya banyak lah hal yang kayak waktu itu aku sampai bilang ke dia kan, kenapa sih kamu maksudnya kan aku kayak gini juga butuh penilaian ya, kamu suka atau enggak atau gimana. Betul. Dan dia tuh malah bilang ke aku, apa sih kamu tuh haus pujian, Cina. Padahal kan bukan pengen dipuji ya, tapi kan pengen setidaknya aware lah. Dinilai aja, maksudnya kalau misalkan bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek, ya jangan yang jelek doang gitu yang diomongin gitu. Feedback dari dia tuh bukan yang lu harapkan gitu. Sebagai gitu. Pasangan tuh nggak gitu. Karena gini sih, kalau gue lihat nih, Sharon ini tipikal orang yang mau berbuat itu pasti dipikirin dulu. Ya nggak sih? Dipikirin banget gitu kan. Apa lu harapan lu tuh outputnya kalau lu melakukan hal ini outputnya pasti seperti ini gitu. Aja lu pikirin banget. Dan gue lihat tuh kayak lu dekat banget sama mama ya. Ya karena mama keluarga aku satu-satunya. Iya. Dan maksudnya lu tuh bener-bener mikirin mama tuh, jangan sampai lu kesedihan lu dengan hubungan lu ini nyampe ke mama lah gitu kan. Nggak mau gitu ya kan? Karena kan buat Sharon punya adik ya? Ada. Pasti Sharon juga merasa mama tuh udah pusing juga mikirin adik-adik gitu kan. Dan mungkin juga Sharon juga memikirkan berat sih men. Itu sedih banget sih. Gue ngerasain banget. Sharon anak pertama ya. Iya betul. Ya kan. Dan hal yang seperti itu memang ngebuat Sharon tuh pasti gitu. Maksudnya kayak gua gimana sih pengennya tuh dapat pasangan yang nggak usah banyak omong. Kayak gitu. Ya kan. Iya. Lu kalau ngeliat gue gini udahlah. Kayaknya Sharon tuh kalau lagi marah pun nggak perlu debat, nggak perlu apa. Kayaknya lu cukup dengerin gua. Iya ngerti banget sih. Iya kan. Lu tuh dengerin gua aja. Gue pengen ngomong masalah gue tuh seperti ini. Bukannya Sharon nggak menganggap cowok itu nggak punya masalah, tapi at least gue pengen ngomong gitu ya, kayak gitu ya. Bukan malah jadi ngejudge ke lu ya. Malah kalau misalkan aku tuh gini, dulu pernah ada kan dulu sama papa yang ketiga tuh ya sebelum cerai sama mama, pernah kan sampai berantem, sampai digoblok-goblok tuh aku tuh sampai iya didorong. Apa itu? Iya, terus kayak waktu itu aku pakai motornya dia, aku kecelakaan sampai motornya kebelah dua tuh. Tapi malah aku yang dimarahin karena ngerusak motornya dia gitu. Terus pokoknya dia tuh gimana caranya aku tuh sama mama harus berantem terus. Kayak dulu tuh di fase bingung banget nih mau kemana gitu. Sampai dulu tuh waktu awal-awal kuliah gak mau pulang gitu kan. Gak mau pulang gitu. Terus
Karena kan diadu domba terus ya apa gitu kan, gimana caranya biar nggak akur. Makanya aku kan Guys, tisu dong guys. berharapnya kan pasti ke pasangan aku dong dulu. Ya, betul. Nah, terus sedangkan waktu aku cerita ke si cowok ini, dia tuh malah responnya tuh nggak ada empatinya gitu loh. Jadi kayak misalkan gini, kan dia tahu nih misalkan keluarga aku broken home atau cerai gitu. Dia tuh malah kayak alhamdulillah ya di keluarga aku mah nggak ada yang cerai kata dia teh. Terus kayak malah kayak kenapa sih dari keluarga aku mah nggak ada yang kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi nggak ada empatinya gitu. Dan berat sih. sebenarnya kalau daripada respon kayak gitu kan ya udah dengerin aja gitu kan. Iya. Apa sih susahnya mendengarkan? Gak gentle banget deh. Dan maksudnya setiap aku kan gini, kalau misalkan cowok tuh yang bener atau semua kan yang bener sih yang aku harapin lah gitu. Kalau misalkan aku lagi tertekan kayak gini, yaudah didengerin aja, sok kenapa ngomong aja, sok aku dengerin. Kalau dia tuh gini, kalau misalkan aku ngomong, dia tuh malah marah kayak istilahnya mah bosen gitu ceritanya gini-gini mulu, terus apa kamu nangis ditinggal. Kayak gitu, malah makin dimarahin. Jadi kayak udah dipendam aja, tapi kan lama-lama stres ya. Iya dong. Kayak gitu tuh. Dan gak sehat juga. Nah makanya itu yang aku bilang HTS tuh lebih banyak sakitnya sebenarnya gitu. Coba ya, coba kamera nih, kalau bisa zoom nanti editor ya. Lihat kurang cantik apa Mbak Sherin ini? Iya gak sih? Betul. Please lah gitu kan, buat cowok-cowok di luar sana nanti yang ketemu sama Sherin setelah dari podcast ini, kalian udah dapet kisi-kisinya ya, bahwa untuk mendekati Sherin itu udahlah mulut kalian diplester ya. Iya sih. Cukup pasang kuping kalian besar-besar karena sejatinya laki-laki itu diciptakan dada yang bidang hanya untuk disandarkan oleh seorang wanita. Betul. Makanya nih buat laki-laki nih ya, buat yang udah merasa nih ya, sayangilah pasangan lu seperti lu menyayangi ibu lu sendiri, guys ya. Semua itu kan pasti ada manfaat dan hasilnya. Kalau lu baik pasti dapet yang baik. Gitu. Karena berarti sudah terbukti ya dari 2 cerita kawan-kawan saya sekarang ini. HTS yang pertama sedih, HTS yang kedua tapi maksudnya ini ya. Tapi ngerasa gak sih HTS tuh gak pernah happy ending? Pasti. Kebanyakan ghosting. Bahasa sekarang tuh ghosting. Betul, pasti. Ya kan? Karena hilang aja begitu. Kayak hujan. Gue mau cerita tapi gue takut berantem. Sherin thank you banget buat yang udah dateng. Makasih waktunya teman-teman untuk episode hari ini. Cukup sekian. Gue Lord Mysterio pamit dan ini jangan lupa. Oh iya. Buat kalian semua ya, support channel ini. Jangan lupa, ini gratis. Lu subscribe, lu like, komen, and share. Pencet tuh lonceng ya, jangan lupa. Tetap di on hot banget.